Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Horor, kali ini aku bakal bawain cerita dari Wahyu Aryan TN underscore yang berjudul Pamit. Gak usah basa-basi lagi, langsung aja kita mulai. Sampaikan maafku untuk kedua orang tuaku dan semua teman-temanku. Pamit. Sebuah cerita dari Wahyu Aryan TN underscore. Namaku Tio. Ini adalah ceritaku saat belum beranjak dewasa seperti sekarang. Sekitaran di tahun 2012. Aku yang masih duduk di bangku SMP kelas 8 mendapati peristiwa yang tak pernah kulupa hingga sekarang. Dan mungkin selamanya. Petik makna dan pelajarannya. Dan wajib sebagai manusia agar selalu muhasabah dirinya. Bismillah. Semoga kita senantiasa selalu dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun kita berada. Suara-suara burung dan ayam berkokok menghiasi pagi itu. "Nak, bangun!" ucap ibuku sambil menggoyang-goyangkan kakiku agar aku lekas bangun dan berangkat sekolah. "Bangun, cepet, terus mandi!" tambah ibuku. Gerutuku sambil berusaha membuka mata di pagi yang sangat dingin ini. Dengan nyawa yang belum terkumpul penuh, aku berjalan ke belakang rumah mengambil handuk dan melanjutkan mandi. Seperti biasa, ibuku sudah menyiapkan sarapan untukku, kakakku dan juga bapakku. Tempe dan sayur bayam sudah tersaji di atas meja menanti kami lahap sekeluarga. "Pulang sekolah langsung pulang, jangan mampir-mampir." Nasihat bapakku karena aku kerap pulang sekolah mampir ke rumah temanku dan tidak langsung pulang ke rumah. Nasihat bapakku karena aku kerap pulang sekolah mampir ke rumah temanku dan tidak langsung pulang. "Iya, Pak," jawabku. Selesai makan, aku bersiap mengambil tas dan memakai sepatu untuk lekas berangkat sekolah. Kulihat kakakku juga demikian. Ia bersiap berangkat ke sekolah. Sesaat setelah sepatuku terpakai, kulihat Adi, temanku sekolah yang hanya beda kelas, sudah terlihat menghampiriku berangkat sekolah bersama. "Ayo Van, berangkat," ajaknya. Tak lupa aku pamitan dengan bapak ibuku sebelum berangkat. "Pak, Bu, aku berangkat sekolah, Adi sudah jemput," ucap pamitku sembari mengangkat tangan untuk salim kepada kedua orang tuaku. "Iya nak, sekolah yang pinter," ucap bapak dan ibuku. Kulihat ibuku mengeluarkan dompet kas ibu-ibu semasa itu dan mengeluarkan uang 5.000 untuk uang sakuku. Kulangkahkan kakiku menuju sepeda legendaku yang selalu setia menemani perjalananku semasa SMP dulu. Aku mulai mengayuh sepeda bersama dengan Adi. Kami berangkat sekolah bersama yang hanya kira-kira berjarak 10-15 menit bila ditempuh dengan sepeda. Sejak dulu aku adalah orang yang cenderung pendiam di sekolah. Selama sekolah, aku tidak sering berkumpul dengan teman sekolahku. Aku banyak berkumpul saat di rumah dengan teman-teman rumah. Jam 1 siang aku pulang dari sekolah. Seperti biasa,
Aku pulang dengan teman-temanku, entah yang satu desa atau satu arah dengan rumahku. "Assalamualaikum Bu, aku balik," seruku. Pulangku disambut ibu di rumah yang langsung menyuruhku ganti baju dan makan siang. Layaknya anak seumuranku pada umumnya, aku pergi main ke salah satu temanku yang namanya Vian. Dia satu angkatan denganku, hanya saja kami berbeda sekolah. Setibanya di sana, ternyata sudah ada 4 temanku, yaitu Putra, Bowo, Yuda, dan Dayat. Nah, keempat temanku ini, Bowo dan Yuda masih SD kelas 6, Dayat kelas 3 SMP, dan Putra juga satu angkatan denganku dan satu sekolah dengan Vian. "Ayo kita mandi di sungai." Yuda mengajak kami mandi di sungai yang tak begitu jauh dari kampung kami. Oh iya, aku lupa jelasin. Letak kampungku berada di salah satu kota di pesisir pantai utara Jawa Tengah. Kami semua yang memang sudah sering kali mandi di sana pun tak lama berpikir dan kami langsung berangkat ke sana. Sungainya berada di kampung sebelah dan karena wilayah kami tak jauh dari laut, sungai itu merupakan sungai tempat berlabuhnya kapal-kapal nelayan yang baru pulang atau hendak melaut. Kami berenam ke sana membawa sepeda kami masing-masing. Kami semua menggayuh sepeda kami dengan semangat. Temanku Putra tampak lebih semangat dari yang lain. "Semangat banget sih Put?" tanyaku. "Siang-siang begini sangat segar kalau buat mandi di Sungai Sambong Put," jawabnya. Sebenarnya air Sungai Sambong sangat keruh kalau dipandang dengan mata orang dewasa. Namun entah kenapa, di masaku dulu, aku dan teman-temanku sangat sering mandi di sana. Mungkin karena pemikiran kami dulu yang masih seperti anak kecil. Jika sekarang mah boro-boro mau mandi di sana, hanya sekedar memasukkan kaki di sana saja aku sudah enggan. Karena saking keruh airnya yang berwarna coklat kehitaman. Sesampainya di tepi sungai sana, tanpa membutuhkan waktu lama, kami berenam langsung menanggalkan pakaian yang kami kenakan dengan hanya menyisakan celana kolor. Satu persatu dari kami mulai lompat menceburkan diri ke sungai. Tak sedikit pun dari kami merasa jijik dengan warna air yang keruh kehitaman. Yang kami tahu hanyalah keseruan. Kulihat Yuda dan Dayat mulai menaiki salah satu kapal dan lompat dari sana. "Seger banget lompat dari kapal itu," ucap Dayat sambil menunjuk kapal yang ada di dekat kami. Kami bergantian mengikuti Yuda dan Dayat yang melompat dari atas kapal. Kami melakukan itu di kapal yang berbeda yang ada di dekat kami. Jam menunjukkan pukul 4.30 sore. Kami terpaksa menyudahi keasyikan ini. Kami pulang ke rumah masing-masing dengan membawa pakaian basah kami. Rutinitas ini sering kami lakukan, namun tidak setiap hari. Mungkin 1 minggu bisa 2 hingga 3 kali. Aku dan kelima kawanku kembali ke Sungai Sambong ini. Keesokan harinya, sore hari seperti biasa, aku kumpul dengan 5 temanku yang kemarin. "Mandi di sungai lagi yuk," ajak Putra. "Jangan terus-terusan Put, dimarahi ibuku kalau setiap hari mandi ke sungai terus," jawabku. "Iya Put," timpal Bowo dan Yuda mendukung ucapanku. "Sudah, ayo main kartu timbang tidak main apa-apa," ajak Dayat.
kami semua pun pindah tongkrongan di pos ronda kampung kami. Aku, Dayat, Putra dan Vian asyik main kartu. Sementara Bowo dan Yuda memperhatikan kami berempat bermain. Saat maghrib akan tiba, kami semua pulang ke rumah masing-masing. Jangan baru pulang kalau sudah gelap, nanti diculik wewe, kata orang-orang tua terdahulu untuk mengancam anak-anaknya agar tidak main hingga larut malam. Lusa dari hari kami mandi di sungai. Sepulang sekolah, Putra datang ke rumahku. "Yo, mandi sungai lagi yuk." Putra mengajakku mandi ke sungai. "Kamu mau apa toh, Put? Kok sejak kemarin ngajak mandi di sungai terus?" tanyaku. "Pengen aja rasanya, seger kok, apalagi panas-panas begini," jawabnya. "Ke rumah Dayat dulu aja," ajakku. Kami berdua beranjak ke rumah Dayat yang tak jauh dari rumahku. Dari kejauhan, tampak Dayat sedang duduk di depan rumahnya sambil meminum segelas es sirup di tangannya. "Mas Dayat, ayo kita mandi di sungai lagi." Belum juga sampai di rumah Mas Dayat, si Putra sudah teriak mengajaknya untuk mandi ke sungai. Anak ini kenapa sih? Pikirku dalam hati karena heran memperhatikan gelagat Putra yang sejak kemarin mengajak kami mandi ke sungai dengan wajah yang mencurigakan. "Hah? Ngapain? Mandi di sungai kok terus-terusan? Besok saja," jawab Mas Dayat. Mendengar jawaban Mas Dayat, aku melihat wajah Putra tampak kecewa. Putra tampak ingin memaksa Mas Dayat, hanya saja ia sungkan karena Mas Dayat lebih tua darinya. Akhirnya kami bertiga dudukan saja di depan rumah Mas Dayat. Tak lama teman-temanku yang lain datang. Tidak hanya berenam, kali ini ramai dari biasanya. Kami semua asyik dengan aktivitas kami masing-masing, layaknya anak-anak seumuran kami. Singkat cerita, besok harinya kami berenam kumpul lagi. Seperti biasa, aku, Vian, Bowo, Dayat, Putra, dan Yuda. Kali ini kami berkumpul di rumah Putra. Seperti hari-hari sebelumnya, Putra kembali mengajak kami semua mandi di Sungai Sambong. Aku yang sudah paham gelagat anehnya 3 hari ini hanya memendam tanya sebenarnya apa yang sedang terjadi atau yang sedang direncanakan Putra. Kali ini Mas Dayat mengiyakan ajakannya. Seperti biasa, kami berenam berangkat menggunakan sepeda andalan kami masing-masing. Di sepanjang jalan, kami merasa seperti preman jalanan yang terlihat keren melintasi jalanan kampung itu. Maklum, imajinasi anak-anak waktu itu. Oke, lanjut. Setibanya di Sungai Sambong, kami bersiap dan menanggalkan pakaian kami masing-masing. Satu persatu dari kami mulai menceburkan diri ke dalam sungai. Tampak sekali wajah bahagia Putra yang sudah sejak 2 hari lalu ingin sekali mandi di sini. Tampak juga Mas Dayat dan Vian melompat dari atas kapal dengan gaya mereka masing-masing. Hingga kurang lebih 15 menit kami mandi, kejadian aneh dan yang tidak kami inginkan pun akhirnya terjadi. Nah, gimana sobat horor? Penasaran kan? Sebenarnya ada kejadian apa yang dialami oleh mereka?
Kalau gitu tunggu kelanjutan ceritanya dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya. Bye!